Waktu yang saat ini kita jalani terbagi ke dalam hitungan hari, tanggal, bulan, dan tahun. Hal inilah yang dinamakan dengan kalender. Kalender pun sebagai sarana untuk mencatat kapan sebuah peristiwa itu terjadi, seperti hari atau tanggal untuk mencatat sebuah peristiwa agar sejarah di kemudian hari dapat diingat dengan baik. Saat ini, 95% negara di seluruh dunia menggunakan kalender Masehi atau kalender Gregorian sebagai sistem perhitungan tahun. Dari 95% negara itu, termasuk negara kita, yakni Indonesia, yang telah menerapkan kalender Masehi di samping kalender Hijriah untuk umat Islam yang masih digunakan untuk menetapkan hari-hari besar keagamaan. Lalu, kenapa Indonesia menggunakan kalender Masehi? Dan sejak kapan Indonesia menerapkan sistem kalender Masehi? Tonton selengkapnya dalam video ini. Tahun Masehi saat ini telah diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia sebagai sebuah sistem penanggalan atau perhitungan tahun. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Masehi adalah perhitungan waktu yang dimulai sejak lahirnya Yesus Kristus. Artinya, tahun 1 Masehi terhitung sejak lahirnya Yesus Kristus dari Nazaret atau Isa Al-Masih. Kata Masehi sendiri berasal dari bahasa Arab Al-Masih yang berarti membasuh, mengusap, atau membelai. Kata Masehi ini dalam terjemahan Alkitab bahasa Arab untuk menerjemahkan kata Al-Masih yang dalam bahasa Ibrani yaitu Mesia atau Mesias. Sebelum kalender Masehi digunakan di masa Romawi kuno, penanggalan Masehi ini sangat dipengaruhi oleh bangsa-bangsa besar yang memiliki peradaban sangat maju, seperti bangsa Mesir kuno, Babilonia, Yunani, dan Mesopotamia. Bangsa Mesir kuno misalnya, yang telah mengenal ilmu astrologi sejak 1000 tahun sebelum Masehi, atau bangsa Babilonia yang telah mengenal sistem kalender dengan menghubungkan perubahan musim dengan rasi bintang atau konstelasi sejak 600 tahun sebelum Masehi. Menurut sejarahnya, penghitungan kalender Masehi telah digunakan sejak 45 tahun sebelum Masehi. Namun saat itu dikenal dengan sistem kalender Julian yang didasarkan pada penguasa Romawi saat itu, yaitu Julius Caesar. Kalender Julian ini dibuat oleh Julius Caesar bersama seorang ahli astronomi, yaitu Sosiogenes. Saat Kekaisaran Romawi menerima Kristen sebagai agama resmi negara, maka kalender Julian menjadi kalender resmi yang digunakan di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi. Karena umat Kristen saat itu ingin lepas dari pengaruh Romawi, maka mereka ingin penanggalan tahun berdasarkan peristiwa penting dalam agama Kristen, dan peristiwa penting itu adalah kelahiran Yesus Kristus. Sehingga berdasarkan peristiwa penting itu ditandai dengan tahun 1 Masehi. Kalender Julian memiliki penamaan nama bulan berdasarkan dewa-dewi maupun angka Romawi kuno, yaitu Januarius atau Januari, Februarius atau Februari, Martius atau Maret, Aprilis atau April, Maius untuk Mei, Junius atau Juni, Quintilis, Sextilis, Septem atau September, Octo atau Oktober, Novem atau November, dan Decem untuk Desember. Tetapi ada nama 2 bulan yang diubah saat Kaisar Augustus naik tahta dan mengubah Republik Romawi menjadi Kekaisaran Romawi pada tahun 27 sebelum Masehi. Kaisar Augustus merubah bulan Quintilis menjadi Julius atau Juli untuk menghormati pamannya yaitu Julius Caesar yang dibunuh oleh Senat Romawi, serta bulan Sextilis menjadi Augustus atau Agustus untuk menghormati dirinya sendiri. Kalender Julian biasa digunakan untuk memperingati hari-hari raya umat Kristen, seperti perayaan Misa, Paskah, Hari Natal, dan lain sebagainya. Kalender Julian pun digunakan selama 1500 tahun di seluruh Kekaisaran Romawi. Setelah digunakan selama lebih dari 1500 tahun, ternyata terdapat ketidakakuratan dalam sistem kalender Julian. Kalender Julian sendiri memiliki penghitungan 365 hari dengan tambahan 1 hari setiap 4 tahun sebagai tahun kabisat. Namun, sistem ini tidak sepenuhnya akurat
karena satu tahun sebenarnya terdiri dari 365,25 hari, sehingga kalender Julian perlahan-lahan menyimpang dari perhitungan astronomis. Penelitian yang dipublikasikan di Journal of Historical Timekeeping tahun 2019 menunjukkan bahwa selisih kecil ini menyebabkan pergeseran musim sekitar 11 menit setiap tahunnya. Akibatnya, setelah beberapa abad, hari-hari penting seperti Paskah mulai jatuh pada waktu yang tidak sesuai dengan musim aslinya. Orang yang pertama menyadari hal ini adalah seorang pemimpin gereja Katolik bernama Paus Gregorius XIII. Paus Gregorius XIII memiliki nama kelahiran Ugo Buon Compagno, merupakan penetap sistem kalender Gregorian, yaitu kalender Julian yang disempurnakan pada tahun 1582 Masehi. Paus Gregorius XIII menyadari bahwa jatuhnya hari Paskah semakin menjauh dari pekan pertama musim semi, karena saat itu hari Paskah sebagai hari besar umat Kristiani biasa dirayakan saat pekan pertama musim semi, yaitu saat matahari berada di titik balik belahan bumi utara. Hari Raya Paskah itu sendiri adalah sebuah perayaan sukacita umat Kristiani untuk mengingat kebangkitan Yesus Kristus setelah disalib pada hari Jumat yang dikenal dengan Jumat Agung. Hingga pada tahun 1582 Masehi, Paus Gregorius XIII memutuskan untuk memperbaiki ketidakakuratan kalender Julian dengan memperkenalkan kalender Gregorian. Perubahan besar dalam kalender ini adalah penghapusan 10 hari dari bulan Oktober 1582 dan aturan baru tentang tahun kabisat. Dengan kalender Masehi, setiap tahun yang habis dibagi 4 adalah tahun kabisat, kecuali tahun yang habis dibagi 100 tetapi tidak oleh 400. Penelitian yang diterbitkan oleh Annals of Mathematical History tahun 2020 menegaskan bahwa kalender Gregorian berhasil mengatasi masalah akurasi kalender Julian. Dengan reformasi ini, perbedaan antara kalender dan waktu astronomis dikurangi dan pergeseran hari penting berhasil dihindari. Akhirnya, Paus Gregorius XIII bersama dengan ahli fisika Aloysius Lilius dan ahli astronomi Christopher Clavius mengembangkan kalender Masehi atau Gregorian selama 5 tahun. Dalam kalender Gregorian, penambahan hari setiap tahun sekali dihapuskan. Sistem kabisat berlaku 4 tahun sekali, kecuali tahun yang tidak habis dibagi 400. Jadi, tahun kabisat jatuh pada tahun 2000, tetapi tidak di tahun 1900, 1800, atau 1700. Paus Gregorius XIII juga memindahkan tahun baru yang semula tanggal 25 Maret menjadi tanggal 1 Januari agar dekat dengan tanggal kelahiran Yesus atau Hari Raya Natal. Paus Gregorius XIII menyempurnakan sistem penghitungan kalender Julian dengan dibantu oleh seorang ahli matematika bernama Luigi Giglio dan ahli astronomi Christopher Clavius. Paus Gregorius XIII menetapkan untuk memotong 10 hari dari kalender Julian yang saat itu sedang berlangsung. Hal ini dikarenakan terjadi ketidakselarasan antara kalender Julian yang menetapkan bahwa 21 Maret merupakan permulaan musim semi, padahal kenyataannya matahari sudah berada di titik lain pada 11 Maret. Sistem penanggalan ini langsung diterima di negara-negara penganut Kristen Katolik. Setelah diperkenalkan, Italia, Spanyol, dan Portugal langsung melakukan konversi dari kalender Julian menjadi kalender Masehi. Lalu diikuti oleh kerajaan-kerajaan Eropa lainnya. Inggris dan Amerika baru menggunakan kalender Masehi pada tahun 1752. Pengaruh dari kolonialisme menjadi faktor besar dalam penyebaran sistem kalender Masehi ke seluruh dunia. Arab Saudi pun yang semula memakai kalender Hijriah pada tahun 2016 mulai memakai kalender Gregorian dengan penanggalan Masehinya. Laporan dari Global Chronological System Review pada tahun 2021 menyatakan bahwa saat ini kalender Masehi atau kalender Gregorian telah ditetapkan oleh lebih dari 95% negara di seluruh dunia. Adopsi global ini membuat kalender Gregorian menjadi sistem penanggalan yang paling banyak digunakan, baik untuk kepentingan sipil, administrasi, maupun bisnis internasional. Belum abad ke-17 Masehi, sistem penanggalan di Indonesia sendiri menggunakan sistem kalender Saka.
yaitu sebuah sistem kalender yang berasal dari India. Penerapan kalender yang digunakan oleh berbagai kerajaan di Nusantara tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu yang berabad-abad telah masuk ke Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam, para suku bangsa di Nusantara bagian barat yang terkena pengaruh agama Hindu menggunakan kalender Saka. Namun, kalender Saka yang dipergunakan telah dimodifikasi oleh beberapa suku bangsa, terutama suku Jawa dan Bali. Di Jawa dan Bali, kalender Saka ditambahi dengan cara penanggalan lokal. Di Bali, kalender Saka yang telah ditambahi dengan unsur-unsur lokal dipakai sampai sekarang. Begitu pula di beberapa daerah di Jawa, seperti di Tengger yang banyak penganut agama Hindu. Hingga pada tahun 1633 Masehi, seorang Raja Mataram Islam yang bernama Sultan Agung mencetuskan untuk menyusun kalender Jawa, sebuah sistem penanggalan yang diadopsi dari kalender Saka atau kalender Hindu dan kalender Hijriah atau Islam. Nama asli dari Sultan Agung adalah Raden Mas Jatmika. Selain itu, ia juga dikenal dengan nama Raden Mas Rangsang. Dia adalah putra dari susuhunan Anya Kerawati dan Ratu Mas Adi Diah Banawati. Ayahnya adalah raja kedua dari Kesultanan Mataram, sedangkan ibunya adalah putri dari Pangeran Benawa, raja terakhir dari Kesultanan Pajang. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung melihat kenyataan bahwa hari perayaan adat keraton tidak selaras dengan perayaan Hari Besar Islam. Oleh karena itu, Sultan Agung menginginkan sebuah sistem penanggalan yang selaras antara perayaan adat keraton dengan perayaan Hari Besar Islam. Hingga pada tahun baru Saka 1555 bertepatan dengan tahun baru Hijriah 1 Muharram 1043 Hijriah, diterapkanlah sistem kalender Jawa. Namun dengan penyesuaian, yaitu jika kalender Saka berdasarkan matahari, maka pada kalender Jawa berdasarkan perputaran bulan seperti pada sistem penanggalan Hijriah. Sehingga dalam sistem kalender Jawa penghitungan tanggal, bulan, dan tahun didasarkan pada kalender Islam, tetapi untuk angka tahunnya mengikuti kalender Saka. Nama bulan dalam kalender Jawa adalah Suro, Sapar, Mulud, Bagda Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruah, Poso, Sawal, Dulkarnidah, dan Besar. Nama bulan tersebut mirip dengan urutan kalender Hijriah, yakni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Hingga akhirnya pada masa itu, kalender Jawa diterapkan di Jawa, Madura, dan Bali, namun tidak termasuk di Banten, karena Banten saat itu bukan bagian dari kerajaan Mataram. Itulah mengapa jika umat Islam memperingati tahun baru Hijriah pada 1 Muharram, maka bersamaan dengan itu masyarakat Jawa memperingati 1 Suro sebagai awal tahun baru kalender Jawa. Di masa penjajahan atau era Perang Dunia Kedua, sebuah negara penjajah umumnya akan banyak memberikan pengaruh terhadap negara jajahannya. Hal itu pun terjadi saat masuknya Belanda ke Nusantara pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-20 Masehi, turut serta memberikan banyak pengaruh di bumi Nusantara. Pengaruh tersebut termasuk pada penerapan sistem kalender Gregorian yang telah lama diterapkan di Eropa. Selain itu, peran para misionaris Kristen turut serta menyebarkan pengaruh termasuk penggunaan kalender Masehi atau Gregorian. Di Indonesia, kalender Gregorian resmi digunakan pada tahun 1910. Pemakaian sistem kalender di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Wet of Het Nederlands Onderdanschap. Hingga pada tanggal 8 Maret 1942 terjadi penandatanganan Perjanjian Kalijati yang menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya pendudukan Jepang di Indonesia. Prioritas Jepang saat itu ada dua, yakni menghapuskan pengaruh-pengaruh Barat dan memobilisasi rakyat Indonesia untuk kepentingan Perang Jepang. Salah satu upaya pemerintah Jepang untuk menghapus pengaruh Barat adalah dengan memperkenalkan kalender Jepang di Indonesia. Kalender yang digunakan pada masa Jepang di Indonesia adalah kalender Jimmu atau Sumera.
Kalender Jimmu didasarkan pada seorang kaisar bernama Jimmu Tenno yang merupakan pendiri Kekaisaran Jepang yang naik tahta pada tahun 660 sebelum Masehi. Penggunaan kalender Jimmu merupakan salah satu cara Jepang untuk menggantikan kebijakan yang berpusat pada Barat pada masa Belanda dengan prinsip Pan-Asianisme atau superioritas Asia atas Eropa. Perhitungan kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari kalender Gregorian. Bukti penggunaan kalender Sumera atau Jimmu dapat dilihat pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada draft naskah yang ditulis setangan oleh Soekarno, tertulis tanggal 17/8/05. Sedangkan pada naskah yang diketik oleh Sayuti Melik, tertulis hari 17 bulan 8 tahun 05. Dalam kalender Masehi, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Angka 05 pada naskah proklamasi bukanlah salah tulis, tetapi tahun 2605 dalam kalender Jimmu atau Sumera. Tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 tahun Masehi. Tahun 1945 dalam kalender Masehi sama dengan tahun 2605 kalender Jimmu. Yang ini berarti 1945 ditambah 660 sama dengan 2605. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia kembali menggunakan penanggalan Masehi. Di Jepang, saat ini pun sistem penghitungan kalender Jimmu juga telah resmi ditinggalkan.